Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan hajatnya terkabul, lancar rizkinya, dimudahkan jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, jajaran keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Az-Zakariyah Talang Sekuang, yang saya hormati, wabil khusus tamu dari Timur Tengah, dari negeri Yaman, Fadilatul Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib, yang juga saya hormati, sahabat saya qari internasional Al-Ustaz Haji Darwin Hasibuan, juga qari satunya Ustadz Abdullah Fikri, dari Jakarta, yang saya hormati, para tokoh masyarakat, jajaran panitia, Ustadz Idham Khalid selaku ketua yayasan yang saya hormati, juga Kiai Dr. Andes Abdul Qadir selaku pimpinan yayasan yang saya hormati, para wali santri, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada acara Tabligh Akbar dan haul yang ke-27 ini, yang juga saya hormati, para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Az-Zakariyah Talang Sekuang, Muara Panco Timur, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi kali ini kita berkumpul di halaman Pondok Pesantren Az-Zakariyah dalam rakaat dan haul yang ke-27 almarhum Kiai Haji Zakaria bin Haji Muhammad Zain, yang merupakan pemilik lahan ini berdirinya Pondok Pesantren Az-Zakariyah.
Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan, mengapa keluarga kita yang meninggal kita adakan acara haul. Haul itu artinya putaran setahun. Jadi kalau dulu misalnya meninggalnya tanggal 26 Syawal, maka sekarang 26 Syawal ini berarti haul, putaran setahun. Mengapa ada acara haul? Haul ini tujuannya mendoakan orang yang meninggal, terutama kalau yang meninggal itu orang soleh dihaulkan. Umat Islam di Indonesia, kalau ada orang meninggal, itu biasanya upacara kematian itu panjang sekali. Maksudnya upacara bagaimana? Ritual kematian itu lama. Biasanya bangsa kita ini ada orang meninggal, selama 7 hari diadakan kenduri. Tiap malam dibacakan tahlil, lalu ada kenduri. Mengapa kendurinya 7 hari? Ini karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia akan diuji oleh malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Saudara, besok kalau meninggal ditanya oleh malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena yang ditanya mulai saudara itu balik sampai meninggal dunia. Karena pertanyaan ujian alam kubur itu lamanya 7 hari, maka ulama salaf menganjurkan sedekah makanan selama 7 hari. Sejak masa sahabat anjuran sedekah makan 7 hari, karena ujian alam kubur itu 7 hari. Karenanya saudara-saudara, kalau anak saudara ada di pondok lagi menghadapi ujian, orang tua yang ada di rumah banyak berdoa. Kalau perlu doanya mengundang tetangga sambil selamatan. Mengapa? Biar ujiannya lancar. Ujian di alam kubur didoakan dan juga diadakan acara selamatan kenduri makanan selama 7 hari. Itu tradisi 7 hari. Kemudian hari ke-40, lalu hari ke-100, lalu hari ke-berapa? Ke-1000, dan diloncat menjadi acara haul. Mengapa ada acara haul? Karena di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab sirah nabawiyah diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti qubur syuhada ala ra'si kulli haulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendatangi makam para syuhada, para sahabat yang meninggal dalam peperangan, perang Uhud, perang Badar ya. Para sahabat yang meninggal dalam peperangan mati syahid didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap permulaan haul. Jadi awalnya yang dihaulkan itu orang mati syahid, para syuhada itu dihaulkan. Tapi lama-lama akhirnya para ulama dihaulkan juga. Kemudian orang biasa juga diadakan acara haul. Mengapa dihaulkan? Para syuhada yang jelas masuk surga dihaulkan, apalagi yang bukan syuhada. Alhamdulillah, itu asal mula acara haul saudara.
Kalau saya lihat wajah-wajah, kalau pendiri almarhum Ki Haji Zakaria ini penduduk asli, Ustadz ya, penduduk asli sini kan. Tapi kalau wajah-wajah yang di depan saya ini macam banyak pendatang, betul? Ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada juga, ada dari Jawa, ada dari Minang, ada. Alhamdulillah. Nah, orang ini kalau merantau berarti calon mati syahid. Mengapa calon mati syahid? Merantau itu dianjurkan saudara. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hajiru awtanakum turithu auladakum majdan. Berhijrahlah kamu dari kampung halaman kamu. Ada yang lahir di Medan, lahir di Aceh, lahir di Minang, lahir di Jawa, hijrah ke sini, ke Jambi. Memang diperintahkan hijrah. Mengapa hijrah? Kalau kalian berhijrah meninggalkan kampung halaman, maka kamu akan mewariskan kemuliaan bagi anak cucu kamu. Ini secara ekonomi, secara duniawi. Orang yang hijrah itu biasanya ekonominya berkembang asal mau kerja. Ini secara duniawi. Secara ukhrawi juga begitu. Mengapa orang yang berhijrah lalu tidak pulang-pulang sampai mati di tempat perantauan, itu matinya mati syahid. Jadi mati syahid saudara. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, mata rajulun bil Madinah mimman wulidu biha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang lahir di Madinah, meninggalnya juga di Madinah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir di Madinah, meninggal di Madinah. Akhirnya apa? Rasulullah berkomentar, Rasulullah bersabda, laitahu mata bi ghairi maulidihi. Seandainya orang ini meninggal di luar tempat kelahirannya, itu lebih bagus. Ini lahir di Madinah kok meninggalnya di Madinah, kurang bagus. Para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa Rasulullah lebih bagus meninggal di luar tempat kelahirannya? Lalu kata beliau, idza matar rajul bi ghairi maulidihi qisa bainahu wa bainamu qati'ati atharihi bi buq'atin minal jannah. Apabila seseorang meninggal di luar tempat kelahirannya, meninggalnya di perantauan, maka akan diukur oleh Allah antara tempat kelahirannya dengan tempat kematiannya lahan dari surga. Makanya saudara-saudara yang merantau dari Jawa, dari Medan, dari Minang, atau dari mana-mana merantau di sini, kalau sakit parah jangan balik kampung. Mengapa? Kalau balik kampung lalu mati di kampung, gak jadi mati syahid. Kalau saudara ini meninggalnya di tempat perantauan, maka matinya mati syahid. Alhamdulillah, ini berarti banyak calon mati syahid. Karena di sini ada tetangga saya dari Jember ini, mudah-mudahan nggak pulang lagi ke kampung itu, biar ada di sini saja. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tabligh akbar pagi ini adalah tentang pondok pesantren Az-Zakaria. Saudara-saudara punya anak belajar di pesantren ini, betul? Maka saudara harus bangga
Kalau saudara punya anak masuk pondok itu harus bangga, terutama pada masa sekarang. Mengapa harus bangga? Insya Allah kalau anak saudara ini masuk pondok, insya Allah agamanya dijaga oleh Allah. Amin Allahumma. Bukan cuma agamanya, tapi kesuciannya juga dijaga oleh Allah. Amin Allahumma. Bukan cuma kesuciannya, akhlak, ibadah dan pergaulannya semuanya dijaga oleh Allah. Amin Allahumma. Coba kalau gak mondok saudara, gak mondok, cuma sekolah dari rumah, sekolah umum, kira-kira ibadahnya dijaga? Ibadahnya tidak dijaga. Pergaulannya dijaga? Pergaulan tidak dijaga. Akhlaknya dijaga? Gak dijaga semuanya. Karenanya kita ini bersyukur, saudara harus bersyukur pada Allah, anak-anak saudara mau dan betah belajar di pondok. Alhamdulillah. Saya ini kalau diundang ke pondok-pondok itu senang. Mengapa senang? Karena saya juga alumni pondok. Saya ini belajarnya di pondok, dan belajar di pondok lumayan agak lama kata anak sekarang. Berapa? Saya di pondok sejak umur 10 tahun sampai umur 30. Berapa tahun? 20 tahun saudara ada di pondok. Kalau di pondok itu gak terasa kalau lama, karena waktu itu kawan-kawan yang lebih tua dari saya masih banyak, jadi merasa belum telat. Tahu-tahu sudah umur 30, oleh orang tua suruh pulang mau dinikahkan. Ya karena pulang disuruh kawin ya senang, karena memang sudah ingin kawin waktu itu. Saya ini alumni pondok juga saudara, dan dulu sejak lama, sejak tahun sebelum 90-an, saya masih kecil, ini ada upaya-upaya menggembosi pendidikan pondok. Dulu itu mondok dianggap kolot, mondok itu dianggap tidak punya masa depan dulu. Sampai-sampai ketika saya berangkat ke pondok, ada keluarga orang tua saya datang ke rumah, gak tahu kalau saya berangkat ke pondok. Saudaranya ini tanya, "Bang, Idrus mana kok tidak ada?" Ayah saya bilang, "Idrus saya mondokkan di Sidogiri." Saya di Sidogiri itu 18 tahun. Lalu kata saudaranya ini, "Kok dimondokkan? Kenapa? Kalau mondok nanti makan apa?" Padahal yang gak mondok makan nasi, yang mondok juga makan nasi, sama makannya. Artinya apa? Menurut anggapan sebagian orang, belajar di pondok itu gak punya masa depan. Akhirnya setelah mondok agak lama, setiap pulang dari pondok, setiap berjumpa saudara-saudara yang kuliah dan menjadi pegawai negeri, saya selalu disarankan cari ijazah persamaan. Kamu cari ijazah persamaan, Dek. Buat apa? Nanti kamu kuliah. Setelah kuliah bagaimana? Nanti kamu jadi pegawai negeri katanya. Loh, terus jadi pegawai negeri enak, kamu tinggal mengajar di masjid, ngajar kitab, belanjanya tiap bulan ada. Ternyata waktu itu saya tidak tertarik, karena orang tua memang bersikeras, kamu pokoknya mondok, mencari ridho Allah dan mencari ridho guru kamu, kata orang tua saya. Akhirnya mondok. Setelah menikah
pulang dari pondok bingung juga karena gak punya ijazah. Saya ini mau kerja apa? Ijazah gak punya. Kebetulan di UIN, di daerah saya ada UIN, dulu YIN ya, sekarang UIN. Ada mata kuliah gak ada yang bisa ngajar. Dosen-dosen gak mampu ngajar itu. Dan saya dianggap mampu. Akhirnya saya jadi dosen juga. Jadi dosen tidak ngelamar, diminta jadi dosen. Habis itu mendengar saya jadi dosen di situ, universitas kabupaten sebelah minta saya jadi dosen juga. Habis itu di sebelah minta jadi dosen juga. Sampai saya menjadi dosen di 4 kampus. Karena saya alumni pondok, ya namanya pondokan, orang pondok itu kan jarang pakai celana, kemana-mana pakai sarung. Saya ke kampus sering pakai sarung, jarang pakai celana. Mengapa? Kadang-kadang ke kampus itu pulang dari ngisi pengajian. Kalau pengajian di masjid-masjid kan gak mungkin pakai celana, pakai sarung. Ke kampus pakai sarung, walaupun sebenarnya malu dengan kawan-kawan. Akhirnya apa? Mahasiswa saya, biar saya gak malu, pakai sarung juga. Sudah Ustadz, kita pakai sarung juga katanya. Merusak tatanan kampus. Lama-lama waktu itu karena undangan semakin banyak, menjadi dosen terbang di Malaysia, akhirnya jadi dosen di kampus-kampus tidak aktif sampai sekarang. Karena ngajarnya di mana-mana, dari pondok ke pondok, dari masjid ke masjid seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ternyata walaupun mondok sama saja saudara, sama dengan yang kuliah. Yang kuliah jadi dosen, yang mondok jadi yang kuliah masuk TV, yang mondok masuk saya masuk TV walaupun gini ini. Dan walaupun masuk TV ya pakai sarung juga. Undangan ke luar negeri pakai sarung juga. Insya Allah 2 bulan lagi kalau jadi, saya undangan ceramah selama 1,5 bulan. Yang 1 bulan keliling di Amerika Serikat, yang 1/2 bulan di Kanada. Saya bingung juga karena gak pernah pakai celana. Boleh enggak pakai sarung ke sana itu? Kalau gak boleh pakai sarung mungkin gak jadi ke sana. Karena sudah gak biasa pakai celana, kecuali celana dalam itu. Nih saudara, artinya apa? Belajar di pondok itu yang penting bersungguh-sungguh. Saya di Jambi, selain di tempat saya di Jember bikin pondok, di daerah Muaro Jambi saya juga punya pondok. Dan lagi membangun pondok di Pelalawan di Riau. Juga ngurusi pondok di Medan. Insya Allah nanti ada beberapa pondoknya. Karenanya saya ini kalau diundang ke pondok, seperti di pondok pesantren Az-Zakariyah, saya tuh senang. Mengapa? Saya ini alumni pondok, dan alumni pondok itu tidak perlu berkecil hati. Yang penting selama di pondok rajin belajar. Di pondok itu yang rajin belajar, taat pada peraturan, berbakti pada guru. Insya Allah setelah pulang dari pondok menjadi orang yang sukses dan barokah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, saya tadi tanya sama Ustadz Idham, saya ini ceramah berapa menit? Kata beliau, terserah Pak Yai lah katanya. Pak Yai capek turun, nggak capek teruskan begitu. Karena qori satunya nunggu ini mau kiroat ini. Tapi gak apa-apa ya, belakangan aja lah nanti. Kan pulangnya besok juga itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pendidikan pondok pesantren terutama pada masa sekarang ini sangat penting. Mengapa sangat penting?
kalau gak mondok pada masa sekarang kebanyakan rusak saudara. Saya ini kemana-mana, saya ini sebelum kesini ke Madura, setelah ke Madura ke Riau, setelah ke Riau ke Bekasi Jawa Barat, dari Bekasi ke Kalimantan, dari Kalimantan ke sini, entah dah berapa hari belum pulang ini, dah lama belum pulang. Nah, ternyata di mana-mana masyarakat itu banyak tertarik, banyak senang anaknya masuk pondok. Dari banyaknya anak masuk pondok di Jawa itu banyak SD dan banyak SMP negeri tutup karena kurang murid. Ada beberapa sekolah negeri digabung jadi satu, muridnya kurang. Mengapa masyarakat sekarang animonya banyak ke pondok? Alhamdulillah. Dan ini penting pondok itu. Mengapa penting? Sekarang ini banyak fitnah saudara. Yang namanya fitnah akhir zaman sekarang ini luar biasa. Mungkin zaman sekarang ini sampai pada masa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, juga riwayat Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir." Bagaimana sikap kamu apabila kamu telah berpakaian fitnah? Ini kata Rasulullah, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu telah berbaju fitnah? Kok dikatakan berpakaian fitnah? Maksudnya bagaimana? Manusia itu saudara dalam kehidupan sehari-hari pasti butuh pakaian, pasti butuh baju. Artinya apa? Pakaian ini kebutuhan pokok, kebutuhan vital manusia dalam kehidupan. Ternyata di akhir zaman ini ada perkara-perkara, ada benda-benda yang sebenarnya benda itu menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi tantangan, berpotensi untuk merusak terhadap masyarakat. Tapi benda-benda itu kita butuhkan sebagaimana halnya kita membutuhkan baju. Sebenarnya benda itu fitnah, ujian, merusak, cuma kita butuhkan. Contohnya apa? Benda fitnah yang kita butuhkan sekarang ini, contohnya TV, televisi. Saudara di rumahnya ada TV? Ada. Ibu-ibu di rumahnya ada TV? Berapa TV-nya di rumah? Satu. Saya tanya, TV itu fitnah apa bukan fitnah? Fitnah. Fitnah. Mengapa fitnah? Saya tanya lagi. Saudara menyalakan TV, yang ditonton itu pengajian agama atau film sinetron? Film sinetron. Kalau sudah film itu fitnah saudara. Mengapa fitnah? Ya namanya film yang diajarkan berselingkuh, berpacaran, ngakali orang tua. Di film seperti itu. Bahkan walaupun filmnya tentang pondok, kadang-kadang di film itu ada film tentang pesantren. Nanti ada bumbunya, ujung-ujungnya ustadz lirik-lirikan dengan ustadzah. Itu kalau di film. Kadang ustadz dengan muridnya, kadang ustazah dengan muridnya. Ya namanya film memang tontonan, bukan tuntunan. Artinya apa? TV ini fitnah. Fitnah zaman sekarang. Kemudian fatuttakhadhu sunnatan. Lalu fitnah itu dianggap sebagai perkara sunnah, menjadi gantinya sunnah. Itu TV.
Belum lagi fitnah yang satunya, lebih bahaya, lebih dahsyat dari TV. Apa? Yaitu fitnah adanya HP, adanya Android. HP ini fitnah apa bukan fitnah? Fitnah. Mengapa fitnah? Saya dari tadi lihat-lihat orang-orang, sudah tahu kalau di Talang Sekuang ini gak ada sinyal, dibuka terus HP-nya. Betul? Ada sinyal HP-nya? Gak ada. Kok dibuka dari tadi? Ini fitnah namanya. Mengapa fitnah? Kalau saya tanya, saudara buka HP kebanyakan karena keperluan apa karena main-main? Karena main. Ini namanya fitnah, saudara. Dan ini yang namanya TV dan HP sekarang ini sudah menjadi sunnah. Maksudnya menjadi gantinya sunnah. Kok menjadi gantinya sunnah? Ini jangankan orang biasa ya, yang ustadz-ustadz. Kalau dulu itu ustadz-ustadz pergi kemana-mana biasanya di sakunya bawa tasbih. Begitu duduk di kendaraan atau duduk di masjid di mana-mana, tasbihnya dibuka langsung wiritan. Itu yang ustadz. Tapi kalau ustadz zaman sekarang pergi kemana-mana, yang ada di sakunya apa? Yang ada HP. Begitu duduk entah di tabligh akbar, di acara haul, di masjid, sekarang ini gak ada tempat, langsung dibuka HP-nya, padahal gak ada sinyal itu. Ini benar-benar fitnah, saudara. Gak ada yang mau berzikir itu, mainan terus zaman sekarang. Saya ini beberapa kali pernah di Masjid Nabawi di Madinah, pernah juga di depan Ka'bah lagi sholat, tiba-tiba terdengar nada dering lagu dangdut. Kira-kira kalau suara nada dering di depan Ka'bah di Masjid Madinah lagu dangdut, kira-kira orang Arab apa orang Indonesia? Orang mana? Orang Indonesia. Indonesianya Jawa apa Sumatera? Sumatera, saudara. Sumateranya Jambi apa Padang? Jambi. Jadi mana-mana itu namanya fitnah. Saya mikir, ini mau sholat di depan Ka'bah, ngapain bawa HP? Berhadapan dengan Allah gak pakai HP, saudara, karena sinyalnya unlimited. Gak perlu pulsa pada Allah. Yang khusyuk sholat dikiranya harus bawa HP menghadap pada Allah. Ini zaman sekarang. Ini luar biasa. Artinya HP, TV, wifi dan segala macam itu fitnah akhir zaman. Nah, akibat dari adanya fitnah ini, di dalam hadis itu dikatakan yarbu fihas shaghir. Anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Ini gara-gara TV, gara-gara HP, anak sekarang cepat puber. Jadi sejak era tahun 90-an, setelah televisi itu channelnya ada 7. Sebelum tahun 90-an yang ada cuma TVRI. Acara malam hari dan yang muncul cuma Pak Harto dan Pak Harmoko dulu. Tiap malam. Setelah itu TVRI channelnya ada 7, siang malam ada acara. Sejak itu anak-anak kecil cepat dewasa, cepat puber. Setelah adanya TV dan HP, cepat puber. Artinya apa? Anak-anak itu cepat memasuki masa-masa kenakalan remaja. Artinya pada masa sekarang tantangan anak-anak remaja, anak-anak usia sekolah lebih berat daripada anak dulu. Karena dulu TV tidak ada, HP gak ada, apalagi motor, kemana-mana andalannya jalan kaki.
Sekarang ini TV di rumah 24 jam. Anaknya punya HP, kalau sinyal gak ada seperti di talang sekuang punya wifi di rumahnya. Artinya apa? Tantangan anak-anak ini berat. Kalau gak mundok bahaya. Kalau tidak mundok, yang namanya saling goda menggoda laki dan perempuan, yang namanya juga peredaran narkoba melalui HP. Di Jambi ini peredaran narkoba parah saudara, na'udzubillah min. Karenanya satu-satunya solusi anak-anak remaja sekarang ini selamat dari bahaya TV dan HP dan muatan-muatan HP seperti narkoba. Anak-anak remaja pada masa sekarang harus dan wajib masuk pondok, harus mondok sekarang. Kalau gak mondok bahaya, betul? Alhamdulillah, bersyukur di sini ada pondok dan santrinya hampir 1000. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan pondok pesantren Az-Zakariyah ini semakin maju, semakin berkembang, mendapat pertolongan, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kemudian fitnah adanya TV dan HP ini pengaruhnya bukan hanya pada anak-anak remaja, tapi juga sama yang tua-tua, yang dewasa-dewasa. Wayah romofihal kabir. Sebab fitnah itu orang-orang dewasa cepat tua, cepat sakit-sakitan, cepat mati. Ini orang sekarang. Kok begitu? Gara-gara HP dan TV. Ini saudara, di mana-mana, di pengadilan agama tiap daerah, gara-gara HP angka perceraian meningkat. Betul? Setiap hari selalu ada janda baru. Betul? Di sini ada yang janda banyak, tapi bukan karena pengadilan, bukan ya. Ini gara-gara HP. Gara-gara HP istri meninggalkan suami. Saya ini beberapa waktu yang lalu undangan ceramah sebelum puasa, undangan ceramah di Duri, di Riau. Saya bermalam di losmin. Saya keluar masuk hotel atau losmin itu pakai surban, kadang pakai gamis. Mungkin saya karena keluar masuk selama 3 hari pakai serban, petugas kebersihan laki-laki di situ sering bersih-bersih kamar saya. Dan kalau bersih-bersih kamar saya lama sekali, mungkin mengira saya kiai. Karena bersih-bersih kamar saya lama sekali, akhirnya saya sapa. Apa kabar? Loh, Pak Yai nyapa saya. Iya, katanya. Akhirnya orang ini duduk mencium tangan saya. Pak Yai, saya boleh konsultasi. Konsultasi apa? Saya ingin minta amalan Kiai. Kiai ini kan pasti banyak amalannya. Amalan apa? Apa amalannya Kiai? Mengembalikan barang hilang. Saya tanya dia, kamu kehilangan apa? Yang hilang dari kamu apa? Saya kehilangan istri Kiai. Yang hilang istrinya saudara. Saya tanya dia, memangnya istri kamu ditinggal di mana? Apa ditinggal di pasar? Apa ditinggal di alun-alun? Enggak Kiai, istri saya ada di rumah. Kamu sudah lama menikah? Sudah sekian tahun lamanya Kiai. Belum punya anak ya? Anak dah 3 Kiai. Anaknya sudah 3 saudara. Kamu bertengkar sama istri kamu? Gak pernah bertengkar Kiai. Saya bingung juga. Ini gak bertengkar, anaknya dah 3, istrinya gak kemana-mana, bisa pergi. Lalu saya tanya dia, istri kamu pegang HP,
Betul Pak Kiai. Nah itu gara-garanya, gara-gara pegang HP. Apa pesan terakhir dia sama kamu? Pesan terakhir begini Pak Kiai, jangan cari aku lagi. Aku pergi jauh ke sana. Itu ke sana mana? Gak tahu Kiai kemana. Pokoknya ke sana katanya. Saya bingung mau cari. Kira-kira kalau ada istri pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya, itu kira-kira pergi dengan siapa kira-kira? Kira-kira dengan sesama perempuan apa laki-laki lain? Sama laki-laki lah, itu namanya selingkuh. Gara-gara HP saudara. Makanya ini yang perempuan, terutama yang istri-istri muda, hati-hati dengan HP. Apalagi main Facebook, main Instagram, chattingan sama cowok, gak boleh, itu haram itu. Walaupun di Facebook gak boleh. Kemarin perjalanan ke sini 4 hari yang lalu, ada orang Jambi WA saya gak tahu orang Jambi mana. Pak Kiai, saya dari Jambi katanya. Ada apa? Ini kawan saya minta tolong, istrinya diganggu laki-laki di Facebook. Lah terus dia kayaknya suka sama laki-laki itu. Gimana biar dia gak suka? Saya bilang gampang aja, Facebooknya dibuang sama HP-nya. Perempuan dikasih Facebook, ya main terus. Ini gara-gara HP. Kira-kira kalau ada suami ditinggal istrinya, kira-kira cepat tua apa enggak? Cepat tua karena sumpek. Ini kebetulan istrinya yang nakal. Na'udzubillah min. Ada yang nakal? Ada? Gak boleh gak boleh nakal saudara. Kadang-kadang lakinya yang nakal gara-gara HP. Kok begitu? Beberapa kali ibu-ibu tanya saya, jamaah pengajian, Kiai, saya ini sumpek sekarang, susah katanya. Kenapa susah? Saya ini gimana dengan suami saya? Mau bilang selingkuh gak ketahuan, tapi tingkahnya mencurigakan. Kok mencurigakan? Dulu awal-awal punya handphone, setiap ada orang nelpon, ada orang kirim pesan, bagi tahu saya, oh ini nelpon, oh ini kirim pesan. Terus akhir-akhir ini Kiai, suami saya kalau keluar rumah dia ini bermacak, pakai baju yang bagus, rambutnya disisir rapi, padahal dulu macam biasa, kayak muda lagi suami saya katanya. Nah terus sekarang ini Kiai, suami saya handphonenya dibawa terus, sampai masuk ke kamar mandi HP-nya dibawa, takut dibuka istrinya. Dan kalau ada telepon tertentu, dia itu lari-lari keluar rumah, setelah jauh dari rumah diangkat teleponnya. Terus saya sakit hati Kiai, jangan-jangan ada wanita idaman lain. Kira-kira kalau ada suami mencurigakan istrinya sakit hati apa gak sakit hati? Sakit Kalau udah sakit hati, kira-kira cepat tua apa gak cepat tua? Cepat tua. Nah ini saudara bahayanya HP. Karenanya saudara-saudara yang punya HP, kalau gak perlu jangan dibuka. Saya itu tadi malam perjalanan dari Bangkok ke sini, panitia bilang, Pak Kiai, nanti di tempat acara gak ada sinyal. Karena bilang gak ada sinyal, saya itu iri. Mengapa iri? Coba di rumah saya di Jember gak ada sinyal kan enak. Anak saya gak main HP, biar saya gak pegang HP gak apa-apa. Kok cuma di sini yang gak ada sinyal? Kenapa di daerah lain ada sinyal itu? Itu indahnya tidak ada sinyal saudara.
dapat menjaga kesetiaan pasangan suami istri. Ini gara-gara sinyal ini saudara, kalau suami main HP, istrinya main HP, masing-masing HP-nya di password. Istrinya gak bisa buka HP suami, suaminya gak bisa buka HP istri. Bahaya itu, betul? Ini namanya fitnah akhir zaman. Solusinya bagaimana? Anak-anak dimasukkan kalau masuk pondok, insya Allah anak-anak menjadi anak soleh. Amin Allahumma. Yang perempuan menjadi anak yang solihah. Amin Allahumma. Kalau suaminya soleh, istrinya solehah, walaupun HP-nya masing-masing punya 3, amin saudara. Apa? Aman saudara. Artinya gak ada selingkuh, namanya sudah soleh. Amin Allahumma. Saya minum dulu saudara. Saudara yang dimuliakan Allah, dalam hadis itu dikatakan, wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Dan apabila fitnah itu ditinggalkan, maka orang-orang akan bilang dia ketinggalan zaman, meninggalkan kebaikan. Zaman sekarang ini saudara, kalau ada anak gak pegang HP, sama kawannya dianggap ketinggalan zaman. Betul? Ini rusaknya zaman sekarang. Dan betul memang, tahun 2004, akhir 2004, saya pulang dari pondok mau menikah. Waktu itu masih cari-cari kira-kira siapa yang cocok menjadi labuhan hati, dan sama-sama mau waktu itu. Di tengah pencarian itu ada saudara saya bilang, apa kata dia, kamu kenapa gak pegang HP? Saya bilang sama dia, saya ini belum perlu pegang HP, belum jadi orang penting, gak perlu nelpon orang, dan orang juga belum perlu nelpon saya. Kata saudara ini, sekarang ini zamannya punya HP. Kalau gak punya HP, ketinggalan zaman. Saya terkejut waktu itu. Ya walaupun ketinggalan zaman, saya gak punya uang. Kerjanya cuma ngajar agama begini, ngajar di masjid, ngajar di pondok, mana dapat uang. Akhirnya kata kawan saya ini, kamu dibutuhkan banyak kiai, kiai-kiai besar sering perlu sama kamu, coba minta HP, kamu pasti dikasih. Saya jawab, kalau ingin HP sampai minta-minta malu, mendingan gak punya daripada minta. Ternyata habis itu saya banyak menerima job undangan. Belum menikah diundang ceramah kemana-mana. Lama-lama isi dompet dibuka, berapa uang saya? Dihitung waktu itu kira-kira 450.000. Saya tanya sama murid-murid saya dah pegang HP semua. Saya tanya, berapa harganya HP? Ustadz, HP itu tergantung uangnya, karena yang mahal ada, yang murah ada juga. Ustadz punya uang berapa? Saya bilang uang saya 450.000. Wah, itu Ustadz sudah HP bagus. HP seharga 400 itu udah bisa nelpon ke Amerika dan ke Arab katanya. Siapa saja bisa Ustadz telepon. Akhirnya beli HP saudara, takut ketinggalan zaman. Setelah punya HP gimana? Bingung juga. Mengapa bingung? Ini siapa yang mau ditelepon? Orang tua saya, saudara saya gak ada yang punya HP. Punya HP sendirian kan bingung juga. Akhirnya kalau jumpa kawan, yang ditanya bukan apa kabar, tapi apa pertanyaannya? Berapa nomor HP kamu?
Dan orang ini saudara, kalau baru punya HP, yang ditunggu-tunggu ada telepon dari orang lain. Kenapa gak ada nelpon? Apa belum tahu kalau saya udah punya HP? Ini gara-gara HP saudara dibikin stres. Na'udzubillah min. Makanya bahaya HP itu saudara. Mang sekarang orang gak punya HP dianggap ketinggalan zaman. Ya zaman sekarang memang, karenanya kalau kita ini ingin anak kita selamat, anak kita dimasukkan pondok. Insya Allah kalau anak-anak kita ini masuk pondok, selamat dari fitnah HP. Alhamdulillah, anak kita ini selamat dari fitnah hiburan akhir zaman. Alhamdulillah. Ini pentingnya anak-anak kita masuk pondok. Mudah-mudahan anak-anaknya yang mondok di sini jadi anak yang soleh dan solihah. Amin Allahumma. Mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Amin. Dimudahkan urusannya, dimudahkan mencari rizki yang halal, dimudahkan jodoh-jodohnya. Amin Allahumma. Yang laki-laki dapat jodoh yang solihah, yang perempuan dapat jodoh yang soleh. Amin Allahumma amin. Karena ini masih ada Syekh Fadulatul Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib dari Yaman yang akan menyampaikan tausiah. Saya tidak perlu lama-lama, cukup sebentar saja. Wal afwu minkum, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Idrus Ramli. Apa yang beliau sampaikan merupakan sebuah masalah yang sedang melanda zaman sekarang ini. Mudah-mudahan dari penyampaian beliau itu dapat menjadi bahan renungan bagi kita untuk menempuh masa-masa yang akan datang. Dan selanjutnya marilah kita simak dan kita saksikan spesial performance dari Al-Ustadz Kiai Haji Darwin Hasiwan. Pada Ustadz dan tempat dipersilakan.